Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat beragam literasi. Kali ini kita berjumpa kembali. Berharap semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mari kita berliterasi terkait dengan perkembangan hari ini dalam dunia pendidikan dengan apa yang disebut dengan nama kurikulum merdeka, dengan alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang ada di dalamnya. Pada tahun 2022, Bapak Ibu, kurikulum merdeka yang hari ini sedang diterapkan di sekolah penggerak akan diupayakan untuk diterapkan di sekolah yang lain dengan usulan secara mandiri melalui program implementasi kurikulum merdeka yang akan kemudian nanti diterapkan dalam 3 bentuknya oleh pemerintah. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, ya, di mana sekolah boleh menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Bentuk kedua yaitu mandiri berubah, yaitu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Dan yang ketiga adalah mandiri berbagi, yaitu sekolah akan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Nah, usulan implementasi kurikulum merdeka nanti akan ditetapkan oleh pemerintah ke dalam 3 bentuk ini untuk masing-masing sekolah yang mengusulkan dirinya. Apakah dia akan berada di nomor 1, nomor 2, atau di nomor 3. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum ke kurikulum merdeka, ada satu hal dalam rangka persiapan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu secara mandiri. Ada hal yang terkait dengan penyusunan alur tujuan pembelajaran yang penting kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang prinsip dan prosedurnya. Bapak dan Ibu, dalam menyusun tujuan pembelajaran, alurnya adalah ada 7 prinsip dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Ya, prinsip pertama adalah sederhana dan informatif, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam menyusun tujuan pembelajaran hendaknya dibuat dalam bahasa sederhana, tidak ambigu, tidak memiliki tafsir ganda, sehingga dapat dipahami oleh penulis sendiri dan juga dapat dimengerti dan dipahami oleh pengguna dan pembaca. Itu ya prinsip yang pertama, Bapak Ibu. Yang keduanya adalah esensial dan kontekstual, bahwa tujuan pembelajaran itu hendaknya mendasar atau penting, ya. Ada hal yang berhubungan dengan kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran, ya. Jadi hal esensial dan kontekstualnya. Kontekstualnya Bapak dan Ibu mempertimbangkan hal-hal yang merupakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan dunia nyata saat ini, Bapak dan Ibu, ya, serta beberapa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Itulah esensial dan kontekstualnya di dalam kita menyusun tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu, prinsipnya yaitu tujuan pembelajaran hendaknya berkesinambungan. Maksudnya antar tujuan, ya, antar fase pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runut, Bapak dan Ibu, sistematis dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan untuk masing-masing mapel, ya. Kemudian itu sudah ditetapkan, ya, setiap mata pelajaran. Penyusunannya dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian Bapak dan Ibu, prinsip yang berikutnya yaitu ya prinsip yang dikenal dengan nama pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Jadi seperti bagaimana yang Bapak dan Ibu pahami bahwa kompetensi yang ada dalam dunia pendidikan 3 itu yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan itu harus hadir dalam tujuan pembelajaran, ya, secara berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, mengingat taksonomi belum, Bapak dan Ibu, ya, serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, serta mengoptimalkan
juga ada penumbuhan kecerdasan hidup ya. Kecerdasan hidup dalam hal ini adalah kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif Bapak Ibu, serta P3 ya, mempertimbangkan kehadiran pencapaian profil pelajar Pancasila di dalamnya ya Bapak dan Ibu, dengan 6 poin di dalamnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah merdeka belajar. Nah, kata merdeka belajar ini ada hal yang familiar bagi kita hari ini dalam kurikulum merdeka. Tetapi siapa sih? Bagaimana menghadirkannya dan seperti apa merdeka belajar itu dihadirkan dalam tujuan pembelajaran? Ini dipandu dalam 3 bentuknya Bapak dan Ibu. Yang pertama, di dalam tujuan pembelajaran itu hendaknya merdeka belajar itu mampu menghadirkan kemerdekaan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral ya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi dan mengapresiasi dan menginspirasi ya kreativitas siswa ya, dengan mempertimbangkan keunikan daripada kehidupan dan kecepatan belajarnya, gayanya dan minatnya. Dan yang ketiga adalah merdeka belajar itu mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi merdeka menyusun, merdeka melaksanakan ya Bapak dan Ibu, tapi tentunya berdasarkan kepada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana kemudian merdeka dalam mencapainya, nah ini yang penting diserahkan kepada kita sebagai guru dalam menyusunnya di dalam tujuan pembelajaran kita. Berikutnya Bapak dan Ibu, prinsip yang ke-6 adalah prinsip operasional dan aplikatif. Jadi tujuan pembelajaran itu hendaknya dapat dilaksanakan, mungkin untuk dilaksanakan ya. Jadi itu operasional. Kemudian aplikatif meliputi acuan operasional yang aplikatif untuk dapat memancing ya, merancang modul ajarnya. Jadi rumusan tujuan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan ya proses pembelajaran dan penilaian. Kemudian yang ke-7 Bapak dan Ibu adalah adaptif dan fleksibel. Jadi dia dapat diadaptasikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa dan karakteristik satuan pembelajaran. Ya, adaptasinya ke situ. Serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran. Di situ fleksibilitasnya Bapak dan Ibu disesuaikan dengan alokasi waktu, relevansi daripada antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran seperti misalnya intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, dan kokurikulernya ya Bapak dan Ibu. Untuk poin terkait dengan operasional dan aplikatif, kemudian adaptif dan fleksibel. Jadi kita diberikan semacam keleluasaan Bapak dan Ibu bagaimana membuatnya menjadi operasional dan aplikatif, dapat kita laksanakan, dapat kita visualisasikan dan dideskripsikan dalam proses pembelajaran dan penilaian secara utuh, yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajarnya, karena modul ajar merupakan bagian penting daripada kurikulum merdeka, di mana modul ajar menjadi hal yang dapat dibuat oleh Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian terakhir tadi Bapak dan Ibu adalah adaptif dan fleksibel ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, mari kita mengingat kembali ke 7 prinsip tadi. Untuk bisa memahaminya dan bisa menghafalnya dengan baik Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengulang kembali ya video ini dari awalnya. Sebelumnya Bapak dan Ibu kiranya bisa di-subscribe, like, komen, dan loncengnya untuk kita bisa berbagi informasi terkait dengan dunia pendidikan sehingga kita tidak terlewatkan dari perkembangan Bapak dan Ibu. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan melihat apa sih hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat ketika kita menyusun tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka adalah perumusan daripada penyusunan tujuan pembelajaran itu fungsinya adalah untuk mengarahkan kita Bapak dan Ibu sebagai guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan
mengevaluasi pembelajaran. Ya, RPP Bapak Ibu. Ya, secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah dan terukur. Namanya saja yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata kerja yang operasional jangan dilupakan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Baik, yang berikutnya adalah tentang prosedur Bapak dan Ibu. 7 prinsip, 7 prosedur di dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Mohon dibedakan Bapak dan Ibu dan selalu diingat bahwa hari ini dalam kurikulum Merdeka tidak ada istilah kelas. Yang ada adalah fase A, B, C, D, E, F sampai di SMA Bapak Ibu. Prosedur yang kedua Bapak dan Ibu, prosedur yang keduanya adalah dalam penyusunan tujuan pembelajaran yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik ya. Jadi sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Lalu kemudian yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Makanya oleh karena itu mungkin ya harus kita pegang ya tentang elemen daripada profil pelajar Pancasila dan sub-elemennya sehingga poin yang mana dari elemen dan sub-elemen itu yang akan kita hadirkan dalam proses pembelajaran kita untuk satu materi ajar yang kita akan berikan kepada siswa kita. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu sekali lagi mencakup 6 poin dan itu sudah dipahami insyaallah oleh Bapak dan Ibu, yaitu tentang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan prosedur dalam penyusunan tujuan pembelajaran adalah berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan nama berikut yang harus kita perhatikan adalah Bapak dan Ibu bahwa penyusunan tujuan pembelajaran itu hendaknya kita dasarkan kepada identifikasi daripada kompetensi inti di akhir fase. Bagaimana kita kemudian merumuskan tujuan pembelajaran ya dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Ya, ingat Bapak dan Ibu proses dan hasil ya. Dalam tujuan pembelajaran itu ada proses dan ada hasil ya. Pemahamannya bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu proses refleksinya Bapak Ibu yang mungkin sangat dikuatkan dalam kurikulum Merdeka ya terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kompetensi dan bagaimana mencapai kompetensi itu. Kemudian yang kelima Bapak dan Ibu, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka susunlah susun tujuan pembelajaran secara linear ya. Sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari sehingga dia tidak menjadi sesuatu hal yang loncat-loncat, tetapi dia menjadi linear, dia terus bertahap dari satu langkah ke langkah berikutnya, dari satu titik ke titik yang berikutnya. Berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan prosedur yang ke-6 dan yang ke-7 sehubungan dengan tujuan penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah perlu memperhatikan prosedur yang ke-6 yaitu hendaknya ditentukan lingkup materi ya dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi Bapak dan Ibu dan dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi utama. Nah, terkait dengan materi Bapak dan Ibu dalam kurikulum Merdeka kita dianjurkan untuk memilih materi-materi esensial dan itu pandomannya ada pada CP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran adalah acuan kita dalam menyusun tujuan pembelajaran untuk menemukan materi-materi yang esensial yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak terlalu banyak materinya Bapak dan Ibu dalam kurikulum Merdeka. Yang berikutnya yang ke-7 adalah berdasarkan perumusan TP tujuan pembelajaran, maka kita diminta untuk tentukan kemudian jumlah jam pelajaran yang kita perlukan. Semua materi itu seperti biasa Bapak dan Ibu, kita harus analisis jam hari efektif
minggu efektif ya dalam 1 tahunnya, dan kita hendaknya mendistribusikan ke dalam waktu-waktu itu sehingga kita memungkinkan untuk hadirkan semua capaian itu dalam rentangan waktu tersebut. Ya misalnya kalau pengetahuannya 300 menit, keterampilannya 200 menit, sikapnya 100 menit, itu harus dihadirkan kemudian Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu. Di akhirnya mari kita post test. Mari kita coba sebutkan Bapak Ibu langkah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran dengan bahasa dan kata dan dari Bapak Ibu sendiri. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.